Bapak dan Ibu, perkenankanlah kami terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu para pemegang saham, serta kuasa pemegang saham yang telah bersedia memenuhi undangan Direksi Perseroan untuk menghadiri rapat umum pemegang saham tahunan Perseroan, baik yang hadir di sini maupun yang hadir secara elektronik, yang diselenggarakan pada hari ini, Rabu 29 Mei 2024. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum rapat dimulai, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Yang pertama, Dewan Komisaris. Komisaris Utama Bapak David Kristiali. Selamat siang, Pak. Komisaris Independen Bapak Yamin Darmawan. Selamat siang, Bapak. Selanjutnya, Komisaris Independen Bapak Sudung Situmorang. Terima kasih. Selanjutnya jajaran direksi. Direktur Utama Bapak Rudi Canaka. Terima kasih. Selanjutnya Direktur Bapak Herman. Dan selanjutnya Direktur Bapak Roni Permadi Kusuma. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Di samping itu telah hadir para profesional dan lembaga penunjang pasar modal. Notaris Kristina Dwi Utami SH MKN, selaku notaris yang akan mengesahkan jalannya rapat dan akan mempersiapkan berita acara rapat. Selanjutnya Ibu Holisoh yang mewakili Biro Administrasi Perseroan PT Bima Registra. Dan Bapak David Wijaya yang mewakili Kantor Akuntan Publik Cahyadi dan Tamara yang telah ditunjuk oleh Perseroan untuk mengaudit laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2023. Selanjutnya, perkenankanlah saya untuk menyampaikan bahwa tata tertib rapat telah dibagikan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham pada saat registrasi kehadiran untuk rapat ini. Namun demikian, sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat 1 dan 2, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK nomor 15 garis miring POJK.04 garis miring 2020 tentang rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka atau POJK 15 garis miring 2020, kami akan membacakan pokok-pokok dari tata tertib rapat sebagai berikut. Quorum kehadiran. A. Quorum kehadiran rapat hanya dihitung sekali, yaitu sesaat sebelum dimulainya rapat. B. Sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat 1A, Anggaran Dasar Perseroan, rapat adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Tanya jawab dan pengajuan pendapat. Pimpinan rapat akan memberi kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan atau menyatakan pendapat sebelum dilakukan pengambilan keputusan dengan cara sebagai berikut. A. Para pemegang saham atau kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan dan atau menyatakan pendapat dipersilahkan untuk 1. Bagi yang hadir secara fisik dapat mengangkat tangan. Selanjutnya petugas kami akan memberikan formulir pertanyaan dan para pemegang saham diharapkan menulis nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili, dan pertanyaan yang diajukan. Kedua, bagi yang hadir secara online hanya dapat mengajukan pertanyaan melalui sistem Easy Essay yang tersedia dengan menuliskan nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili, dan pertanyaan yang diajukan. B. Sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat 14 Anggaran Dasar Perseroan, setiap usul yang diajukan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham
harus memenuhi semua syarat sebagai berikut. 1. Menurut pendapat ketua rapat, hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu mata acara RUPS yang bersangkutan. 2. Hal-hal tersebut diajukan oleh satu atau lebih pemegang saham bersama-sama yang memiliki sedikitnya 10% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Dan yang ketiga, menurut pendapat direksi, usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha perseroan. C. Setelah pimpinan rapat selesai membacakan pertanyaan atau pendapat, pimpinan rapat atau pihak yang ditunjuk oleh pimpinan rapat akan langsung menjawab atau menanggapinya. D. Hanya hal-hal yang termasuk dalam mata acara rapat sebagaimana tercantum dalam panggilan rapat yang dapat dibicarakan dalam rapat dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku dan dibicarakan secara berkesinambungan. E. Forum tanya jawab akan dilaksanakan maksimal selama 10 menit untuk setiap mata acara rapat, kecuali ditentukan lain oleh pimpinan rapat. Mengingat keterbatasan waktu, maka setiap penanya diberikan kesempatan untuk mengajukan maksimal 2 pertanyaan. F. Pimpinan rapat berhak untuk menentukan pertanyaan atau pendapat yang akan ditanggapi secara tertulis. G. Pertanyaan yang belum ditanggapi secara langsung atau lisan akan ditanggapi secara tertulis dalam waktu 3 hari kerja setelah tanggal rapat. Perseroan akan mengirimkan tanggapan ke alamat email yang dicantumkan oleh pemegang saham atau kuasanya di formulir pertanyaan atau di fitur chat pada kolom Electronic Opinions yang tersedia di layar e-meeting halls di aplikasi EasyKesei. Apabila pemegang saham atau kuasanya tidak mencantumkan alamat email, maka jawaban perseroan akan dikirimkan melalui surat ke alamat pemegang saham yang tercantum dalam daftar pemegang saham perseroan. Pemungutan suara. A. Dalam rapat ini telah menggunakan fasilitas e-proxy dan juga e-voting pada EasyKesei yang disediakan oleh Kesei, sehingga pemungutan suara untuk setiap mata acara rapat dapat diambil dari e-voting melalui EasyKesei, suara dari pemegang saham yang diajukan pada saat pemungutan suara untuk mata acara yang bersangkutan, suara dari kuasa pemegang saham selain e-proxy yang diajukan pada saat pemungutan suara untuk mata acara yang bersangkutan. Pemungutan suara untuk butir kedua dan juga ketiga dilakukan secara lisan dengan prosedur sebagai berikut. Pertama, pemegang saham atau kuasa pemegang saham selain e-proxy yang memberikan suara tidak setuju akan diminta untuk mengangkat tangan. Dan petugas kami akan membagikan lembar formulir untuk diisi oleh pemegang saham atau kuasanya dengan menuliskan nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili, serta diserahkan kepada petugas untuk dicatat pada EasyKesei. Kedua, pemegang saham atau kuasa pemegang saham selain e-proxy yang memberikan suara belangko akan diminta untuk mengangkat tangan dan petugas kami akan membagikan lembar formulir untuk diisi oleh pemegang saham atau kuasanya dengan menuliskan nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili, serta diserahkan kepada petugas untuk dicatat pada EasyKesei. Ketiga, pemegang saham atau kuasa pemegang saham selain e-proxy yang tidak mengangkat tangan maupun yang meninggalkan ruang rapat pada saat pemungutan suara dianggap memberikan suara setuju. Keempat, pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik yang tidak memberikan suara apapun
dianggap memberikan suara blanko atau abstain. B. Bagi pemegang saham yang hadir secara elektronik, pemungutan suara langsung secara elektronik melalui aplikasi EasyKesei untuk setiap mata acara rapat akan dilangsungkan maksimum selama 2 menit untuk voting time. C. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah berhak memberikan suara. Tiap-tiap saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara. Apabila seseorang pemegang saham memiliki lebih dari satu saham, maka ia atau kuasanya yang sah hanya diminta untuk memberikan suara satu kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya. D. Sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, dalam pengambilan keputusan apabila pemegang saham atau kuasa pemegang saham selain iproksi tidak mengeluarkan suara atau suara abstain atau blanko, maka dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. E. Bagi penerima kuasa pemegang saham selain iproksi yang diberikan wewenang oleh pemegang saham untuk mengeluarkan suara tidak setuju atau suara blanko, tetapi pada waktu pengambilan keputusan tidak mengangkat tangan untuk memberikan suara tidak setuju atau suara blanko, maka mereka dianggap menyetujui usulan maupun keputusan yang diajukan dalam rapat. Keputusan rapat. Sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, keputusan rapat akan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka berdasarkan ketentuan pasal 23 ayat 1A Anggaran Dasar Perseroan, keputusan akan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan sesuai keputusan Dewan Komisaris tertanggal 1 Juli 2022, rapat ini dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan. Untuk itu, kami mempersilahkan kepada Bapak David Kristiali selaku Komisaris Utama Perseroan untuk memimpin rapat. Kepada beliau, kami silakan. Selamat datang dan terima kasih atas kehadiran para pemegang saham atau kuasa pemegang saham serta para hadirin lainnya dalam rapat umum pemegang saham tahunan PT PAM Mineral Tbk pada hari ini Rabu, tanggal 29 Mei 2024. Berdasarkan pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan sesuai keputusan Dewan Komisaris tertanggal 24 Mei 2024, saya, selaku Komisaris Utama Perseroan, akan membuka dan memimpin rapat ini selaku pimpinan rapat. Untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan POJK 15 tahun 2020 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16 POJK 04 2020 tentang pelaksanaan rapat umum pemegang saham, perusahaan terbuka secara elektronik POJK 16 2020 serta dalam menyelenggarakan rapat ini telah menggunakan aplikasi penyelenggaraan rapat umum pemegang saham secara elektronik atau Electronic General Meeting System EasyKesei yang disediakan oleh PT Custodian Central Efek Indonesia. Perseroan telah menyampaikan surat pemberitahuan mengenai mata acara dan rencana akan diselenggarakannya rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bursa Efek Indonesia pada tanggal 5 April tahun 2024 nomor 09-PAM Mineral Tbk Jakarta Korsek 4 Romawi tahun 2024. Melakukan pengumuman rapat pada tanggal 22 April 2024 melalui media, situs web PT Custodian Central Efek Indonesia, aplikasi EasyKesei, situs web PT Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan. Melakukan pemanggilan rapat pada tanggal 7 Mei 2024 melalui media yang sama dengan pengumuman rapat. Kami mempersilahkan notaris untuk memeriksa dan memastikan keabsahan rapat ini. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat.
Sesuai dengan mata acara rapat ini, maka berdasarkan ketentuan pasal 23 ayat 1A Anggaran Dasar Perseroan, rapat ini adalah sah apabila hadir dan atau diwakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Setelah memeriksa daftar pemegang saham pertanggal 6 Mei 2024 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Barat yang disusun oleh PT Bima Registra selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, dan daftar hadir para pemegang saham dan kuasa pemegang saham, serta memeriksa keabsahan dari surat-surat kuasa yang diberikan, ternyata saham yang hadir dan atau diwakili dalam rapat ini berjumlah 7.677.142.400 saham, atau mewakili 72,18% dari 10.635.644.907 saham, yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Dan karenanya ketentuan quorum sebagaimana diatur dalam pasal 23 ayat 1A Anggaran Dasar Perseroan telah terpenuhi, sehingga rapat ini adalah sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat, dan semua ini akan kami catat dalam risalah rapat yang akan kami buat. Demikian laporan kami. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Terima kasih Bu Notaris. Karena semua persyaratan untuk menyelenggarakan rapat ini telah dipenuhi, maka rapat ini dinyatakan sah dan berhak untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat. Selanjutnya saya menyatakan bahwa rapat ini dibuka dengan resmi pada pukul 14.19 waktu Indonesia Barat. Para pemegang saham yang kami hormati, sesuai dengan iklan pemanggilan untuk rapat ini, acara rapat ini adalah sebagaimana ditayangkan dalam slide. Sesuai dengan ketentuan peraturan OJK, sebelum dilakukan pengambilan keputusan sesuai mata acara rapat ini akan diberikan waktu tanya jawab kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham dengan prosedur sebagaimana diatur dalam tata tertib rapat ini yang telah dibagikan pada saat registrasi kehadiran pemegang saham. Setelah itu akan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, keputusan rapat ini diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Namun apabila tidak tercapai musyawarah untuk mufakat, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara, dan hal ini juga telah termaktub dalam tata tertib rapat ini. Selanjutnya untuk memenuhi ketentuan peraturan OJK, penyampaian penjelasan singkat mengenai kondisi umum perseroan akan kami sampaikan bersamaan dengan penyampaian laporan tahunan mengenai kegiatan usaha dari perseroan pada mata acara pertama rapat ini. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, marilah kita memasuki mata acara pertama rapat ini, yaitu persetujuan dan pengesahan laporan tahunan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember tahun 2023. Termasuk di dalamnya antara lain laporan kegiatan perseroan, laporan pengawasan Dewan Komisaris, laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab equity at discharge kepada direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember tahun 2023. Sesuai dengan mata acara pertama rapat ini, selanjutnya kami menyampaikan kondisi umum perseroan dan laporan tahunan perseroan, yang antara lain meliputi laporan kegiatan perseroan, laporan pengawasan Dewan Komisaris, dan penjelasan laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang akan disampaikan oleh Bapak Rudi Canaka selaku Direktur Utama Perseroan. Kami persilakan Pak Rudi. Terima kasih Pak David. Kondisi umum perseroan dan laporan tahunan merupakan kehormatan bagi kami, mewakili seluruh direksi, untuk menyampaikan kondisi umum perseroan dan laporan kegiatan perseroan beserta penjelasan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Cahyadi dan Tamara dengan pendapat wajar tanpa syarat untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Bahwa penyampaian kondisi umum perseroan dan laporan tersebut dapat Bapak dan Ibu lihat pada laporan tahunan perseroan yang dapat diunduh pada situs web perseroan, dan untuk
laporan direksi selengkapnya dapat Bapak dan Ibu lihat pada halaman 24 sampai dengan halaman 29. Laporan tahunan yang telah diumumkan dalam situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia, situs web KSEI, serta sebagaimana ditampilkan pada slide. Melengkapi laporan tahunan ini, akan disampaikan laporan pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Untuk itu, kepada Bapak David Kristiali, selaku Komisaris Utama, kami persilakan. Terima kasih Pak Rudi. Laporan Dewan Komisaris. Melengkapi laporan tahun ini perlu kiranya kami sampaikan kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham bahwa selama tahun buku tahun 2023, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas pengawasan atas jalannya perseroan sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar perseroan. Laporan pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember tahun 2023. Selengkapnya dapat Bapak dan Ibu lihat pada halaman 16 sampai dengan halaman 19. Laporan tahunan yang telah diumumkan dalam situs web Perseroan dan situs web Bursa Efek Indonesia, situs web KSEI, serta sebagaimana disampaikan pada slide. Demikianlah uraian kami mengenai kondisi umum perseroan dan laporan tahunan yang diantaranya meliputi laporan kegiatan perseroan, laporan pengawasan Dewan Komisaris dan laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, di mana penjelasan yang lebih terinci dapat dilihat dalam buku laporan tahunan yang dapat diunduh pada situs web Perseroan. Selanjutnya diusulkan kepada rapat untuk memutuskan. Menyetujui dan mengesahkan laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Termasuk di dalamnya antara lain, laporan kegiatan Perseroan, laporan pengawasan Dewan Komisaris, laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab equity added discharge kepada direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember tahun 2023. Para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang kami hormati, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab terkait mata acara pertama rapat ini. Kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham, baik yang hadir secara fisik maupun elektronik, mohon dapat mengajukan pertanyaan atau pendapat sesuai dengan tata tertib rapat. Berdasarkan pengamatan kami, tidak ada pemegang saham atau kuasanya mengajukan pertanyaan atau pendapat. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan atau pendapat lagi, maka sekarang kita lanjutkan dengan pengambilan keputusan untuk mata acara pertama rapat ini. Bagi para pemegang saham atau kuasa pemegang saham, selain e-proxy yang hadir di ruangan rapat yang akan memberikan suara tidak setuju ataupun suara abstain, dimohon untuk mengangkat tangan, dan bagi para pemegang saham yang hadir secara elektronik dan terintegrasi pada aplikasi Easy KSEI, dipersilakan memberikan pilihan suara melalui aplikasi Easy KSEI. Kami mohon bantuan notaris untuk melaporkan hasil pemungutan suara. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Dalam pengambilan keputusan ini tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang memberikan suara blanko dan suara tidak setuju, sehingga keputusan dapat diambil secara musyawarah untuk mufakat. Oleh karena tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang memberikan suara blanko dan suara tidak setuju, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan keputusan tersebut. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, marilah kita memasuki mata acara kedua rapat ini, yaitu persetujuan atas penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Berkaitan dengan mata acara rapat ini, selanjutnya kami menyampaikan bahwa sebagaimana telah disampaikan mata acara pertama rapat ini, sesuai dengan laporan keuangan pada tahun 2023 yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik Cahyadi dan Tamara.
dengan opini wajar tanpa pengecualian dalam laporannya tertanggal 22 Maret tahun 2024, perseroan telah membukukan laba bersih sebesar 27.135.346 juta. Dengan memperhatikan keuangan perseroan, Direksi Perseroan mengusulkan kepada rapat bahwa sebagian dari laba bersih perseroan tahun buku 2023 dan sebagian dari saldo laba perseroan dari tahun buku sebelumnya sampai dengan tahun buku 2022, yaitu sebesar 82.856.982.762 rupiah akan dipergunakan sebagai berikut. Sebesar 37.224.757.175 rupiah yang merupakan sebagian dari laba bersih perseroan pada tahun 2023 dan sebagian dari saldo laba perseroan dari tahun buku sebelumnya sampai dengan tahun buku 2022 dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham perseroan, sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp3,5 per lembar saham. Sebesar 5 miliar akan disisihkan dan dibukukan sebagai dana cadangan. Sedangkan sisanya 40.632.225.587 rupiah akan dimasukkan dan dibukukan sebagai saldo laba perseroan. Selanjutnya diusulkan kepada rapat untuk memutuskan menyetujui penggunaan sebagian laba bersih perseroan tahun buku 2023 dan sebagian dari saldo laba perseroan dari tahun buku-buku sebelumnya sampai dengan tahun buku 2022, yaitu sebesar 82.856.982.762 rupiah sebagai berikut. Sebesar 37.224.757.175 yang merupakan sebagian dari laba bersih perseroan pada tahun 2023 dan sebagian dari saldo laba perseroan dari tahun buku-buku sebelumnya sampai dengan tahun buku 2022 dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham perseroan, sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp3,5 per lembar saham. Sebesar 5 miliar akan disisihkan dan dibukukan sebagai dana cadangan. Sisanya 40.632.225.587 rupiah akan dimasukkan dan dibukukan sebagai saldo laba perseroan. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab terkait mata acara kedua rapat ini. Kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham baik yang hadir secara fisik maupun elektronik, mohon dapat mengajukan pertanyaan atau pendapat sesuai dengan tata tertib rapat. Berdasarkan pengamatan kami, tidak ada pemegang saham atau kuasanya mengajukan pertanyaan atau pendapat. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan atau pendapat lagi, maka sekarang kita lanjutkan dengan pengambilan keputusan untuk mata acara kedua rapat ini. Bagi para pemegang saham atau kuasa pemegang saham selain iproksi yang hadir di ruangan, rapat yang akan memberikan suara tidak setuju atau suara belangko absen dimohon untuk mengangkat tangan, dan bagi para pemegang saham yang hadir secara elektronik dan terintegrasi pada aplikasi EasyKese dipersilakan memberikan pilihan suara melalui aplikasi EasyKese. Kami mohon bantuan notaris untuk melaporkan hasil pemungutan suara. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Dari hasil perhitungan, jumlah suara yang setuju adalah 100% atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat. Oleh karena itu, rapat dapat dinaikkan untuk penetapan keputusan sesuai dengan mata acara rapat. Sesuai dengan laporan notaris, maka dapat disimpulkan bahwa rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan tersebut. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, marilah kita memasuki mata acara ketiga, yaitu persetujuan penetapan gaji, honorarium, dan tunjangan lainnya bagi anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
Berkaitan dengan mata acara ketiga ini, selanjutnya kami menyampaikan bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 11 ayat 6 dan pasal 14 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, maka dalam rapat ini hendak diajukan pemberian remunerasi berupa gaji, honorarium, dan tunjangan lainnya kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024, yaitu ditentukan oleh rapat umum pemegang saham, sedangkan untuk gaji atau tunjangan direksi perseroan diusulkan untuk rapat umum pemegang saham ini melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris. Selanjutnya diusulkan kepada rapat untuk memutuskan menetapkan gaji, honorarium, dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024. Ditentukan oleh pemegang saham utama atau pengendali perseroan dan memberikan wewenang dan kuasa kepada rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji serta tunjangan lainnya bagi anggota direksi untuk tahun buku 2024 dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab terkait mata acara ketiga rapat ini. Kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham, baik yang hadir secara fisik maupun elektronik, mohon dapat mengajukan pertanyaan atau pendapat sesuai dengan tata tertib rapat. Berdasarkan pengamatan kami, tidak ada pemegang saham atau kuasanya mengajukan pertanyaan atau pendapat. Terima kasih. Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan atau pendapat, maka sekarang kita lanjutkan dengan pengambilan keputusan untuk mata acara ketiga rapat ini. Bagi para pemegang saham atau kuasa pemegang saham selain proxy yang hadir di ruangan rapat yang akan memberikan suara tidak setuju atau suara abstain, dimohon untuk mengangkat tangan. Dan bagi para pemegang saham yang hadir secara elektronik dan terintegrasi pada aplikasi EasyKesei, dipersilakan memberikan pilihan suara melalui aplikasi EasyKesei. Kami mohon bantuan notaris untuk melaporkan hasil pemungutan suara. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Dapat kami laporkan bahwa dari hasil perhitungan jumlah suara yang setuju adalah 100% atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat. Oleh karena itu, rapat dapat dilanjutkan untuk penetapan keputusan sesuai dengan mata acara rapat. Sesuai dengan laporan notaris, maka dapat disimpulkan bahwa rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan tersebut. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, marilah kita memasuki mata acara keempat, yaitu persetujuan penunjukan akuntan publik independen untuk mengaudit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember tahun 2024 dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium akuntan publik independen tersebut dan persyaratan lain penunjukannya. Berkaitan dengan mata acara keempat rapat ini, kami menyampaikan bahwa Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan ini mengucapkan terima kasih kepada Kantor Akuntan Publik Cahyadi dan Tamara yang telah mengaudit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember tahun 2023. Selanjutnya, untuk mengaudit laporan keuangan perseroan tahun 2024 dengan memperhatikan usulan Dewan Komisaris Perseroan dan rekomendasi dari Komite Audit. Dalam rapat ini hendak diusulkan untuk menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik Cahyadi dan Tamara. Hubungan dengan hal-hal yang dijelaskan tersebut, selanjutnya diusulkan kepada rapat untuk memutuskan menunjuk Kantor Akuntan Publik Cahyadi dan Tamara sebagai Kantor Akuntan Publik terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2024. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Cahyadi dan Tamara tersebut, serta penggantinya apabila diperlukan, untuk mengaudit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2024. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti, termasuk akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Kantor Akuntan Publik Cahyadi dan Tamara tersebut dalam hal Kantor Akuntan Publik Cahyadi dan Tamara tersebut karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit dan laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2024, melakukan hal-hal lain yang diperlukan sehubungan dengan penunjukan atau penggantian Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan,
termasuk tetapi tidak terbatas pada penetapan besarnya honorarium dan syarat lainnya sehubungan dengan penunjukan kantor akuntan publik yang terdaftar di otoritas jasa keuangan tersebut. Dengan memperhatikan rekomendasi komite audit dan peraturan persidangan perundang-undangan yang berlaku. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab terkait mata acara keempat rapat ini. Kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham baik yang hadir secara fisik maupun elektronik, maka dapat mengajukan pertanyaan atau pendapat sesuai dengan tata tertib rapat. Berdasarkan pengamatan kami, tidak ada pemegang saham atau kuasanya mengajukan pertanyaan atau pendapat. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan atau pendapat lagi, maka sekarang kita lanjutkan dengan pengambilan putusan untuk mata acara keempat rapat ini. Bagi para pemegang saham atau kuasa pemegang saham selain iproksi yang hadir di ruang rapat yang akan memberikan suara tidak setuju atau suara abstain dimohon untuk mengangkat tangan, dan bagi para pemegang saham yang hadir secara elektronik dan terintegrasi pada aplikasi EasyKSE, dipersilakan memberikan pilihan suara melalui aplikasi EasyKSE. Kami mohon bantuan notaris untuk melaporkan hasil pemungutan suara. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Dapat kami laporkan bahwa dari hasil perhitungan jumlah suara yang setuju adalah 100% atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat. Oleh karena itu, rapat dapat dilanjutkan untuk penetapan keputusan sesuai dengan mata acara rapat. Sesuai dengan laporan notaris, maka disimpulkan bahwa rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan tersebut. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, marilah kita memasuki mata acara kelima rapat ini, yaitu laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham per 31 Desember tahun 2023. Berkaitan dengan mata acara kelima rapat ini, kami sampaikan bahwa sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30 POJK 04/2015 tentang laporan realisasi dan penggunaan dana hasil penawaran umum, maka dalam kesempatan ini disampaikan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum saham perdana perseroan sampai dengan 31 Desember tahun 2023 sebagai berikut. Dari hasil penawaran umum perdana saham sebesar 200 miliar rupiah dikurangi dengan biaya-biaya penawaran umum perdana saham sebesar 4.863.492.159, perseroan menerima dana bersih sebesar 195.136.507.841. Per tanggal 5 Januari 2024, realisasi penggunaan dana yang telah digunakan adalah sebagai berikut. Belanja modal 71.385.507.841 rupiah. Modal kerja 123.751 rupiah. Dengan total 195.136.507.841 rupiah. Dengan demikian, hasil penawaran umum saham perdana yang telah digunakan sebesar 100%. Kiranya rapat dapat menerima dengan baik laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham tersebut, dan sebagai informasi, realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perseroan tersebut akan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 5 Januari 2024. Sehubungan dengan hal-hal yang dijelaskan tersebut, selanjutnya diusulkan kepada rapat untuk memutuskan menerima baik laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham perseroan. Para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang kami hormati, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab terkait mata acara kelima rapat ini. Kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham, baik yang hadir secara fisik ataupun elektronik, mohon dapat mengajukan pertanyaan atau pendapat sesuai dengan tata tertib rapat. Berdasarkan pengamatan kami, tidak ada pemegang saham atau kuasanya mengajukan pertanyaan atau pendapat. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan atau pendapat lagi, maka sekarang kita lanjutkan dalam pengambilan keputusan untuk mata acara kelima rapat ini. Bagi para pemegang saham atau kuasa pemegang saham selain iproksi yang hadir di ruang rapat ini yang akan memberikan suara tidak setuju atau suara abstain dimohon untuk mengangkat tangan, dan bagi para pemegang saham yang hadir secara elektronik dan terintegrasi pada aplikasi EasyKSE, dipersilakan memberikan pilihan suara melalui aplikasi EasyKSE.
Kami mohon bantuan notaris untuk melaporkan hasil pemungutan suara. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Dalam pengambilan keputusan ini tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang memberikan suara blanko dan suara tidak setuju, sehingga keputusan dapat diambil secara musyawarah untuk mufakat. Oleh karena tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang memberikan suara blanko dan suara tidak setuju, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan keputusan tersebut. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham, serta hadirin dan para undangan rapat yang kami hormati. Demikian seluruh rangkaian acara rapat ini telah selesai dan selanjutnya saya akan menutup rapat umum pemegang saham tahunan perseroan pada pukul 14.43 waktu Indonesia Barat dengan mengucapkan terima kasih. Selanjutnya acara kami kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Bapak dan Ibu para pemegang saham dan kuasa pemegang saham, dengan demikian seluruh rangkaian acara rapat umum pemegang saham tahunan PT PAM Mineral Tbk yang telah kita laksanakan dengan tertib dan juga lancar. Kita ucapkan terima kasih, boleh berikan tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah. Kami atas nama penyelenggara rapat mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak dan Ibu, baik yang hadir secara fisik maupun elektronik untuk acara ini. Dan kami memohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian acara. Akhir kata, saya Tisa Karolina pamit mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.